Ya, yang ketahuan itu yang baru ngurus-ngurus itu. Kemudian rupanya kan ngerembet-ngerembet nih. Banyak yang udah kena. Yang 5.600 itu yang sudah terdata. Kalau dari pihak Pertamina itu tanggapannya, ya kami tidak pernah menetapkan bahwa itu zona merah. Cuman dalam dokumen itu kami mau mengurus aset-aset milik Pertamina. Itu. Tapi itu aset kami kan. Ya, kalau untuk zona merah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita cerita besok Metro Jambi. Bersama saya Amrul Hidayat dan juga seperti biasa ada rekan saya Syahrial yang merupakan redaktur pelaksana dari Metro Jambi, dan juga ada Hidayat MJ yang setiap harinya sebagai reporter Metro Jambi di liputan Kota Jambi. Untuk minggu ini seperti biasa kita bincang-bincang mengenai headline kita di Senin mendatang. Ya, Senin. Kira-kira apa itu untuk minggu ini? Nah, minggu depan seperti minggu-minggu yang lalu kita juga sudah membahas ini kan. Nah, kita mencoba untuk investigasi lebih dalam soal seperti yang heboh ya kan, viral beberapa minggu ini, yaitu tentang zona merah. Zona merah, karena banyak masyarakat ya kan rumahnya masuk zona merah. Ya, ini jadi apa namanya, rusuh lah kan, ada kerusuhan apa namanya, banyak tuntutan, demo segala macam. Itu zona merah, yang maksud zona merah itu lahan rumah itu ya, Ya, sertifikat ya, sertifikat. Ya, lahan rumah ya, yang didirikan di daerah zona merah. Itu wilayah mana? Wilayah Untuk Kota Jambi. Wilayah Kota Baru ya. ya, Kecamatan Kota Baru. Kota Baru. Di kelurahan Di Kelurahan Kenaliasam, Kelurahan Karya, Kelurahan banyak, itu ada 7 kelurahan. 47 kelurahan Iya, ya. di sana itu. untuk berarti ribuan kalau sudah sampai 7 kelurahan. Ya benar, kalau untuk yang terdampak itu ada 5.600 sertifikat. Itu, ada 5.600 warga yang terdampak dengan zona merah. Dampaknya seperti apa? Nah, dampaknya itu kan kita sempat untuk mewawancarai warga. Di sana dia menceritakan dia sudah lunas bayar kredit rumahnya. Dia mau balik nama. Perumahan. Ya, dia di perumahan. Nah, jadi di perumahan itu dia ngeridik rumah selama 20 tahun, kemudian sudah lunas, tapi dia mau balik nama dengan nama dia sendiri. BPN kota itu tidak bisa, Menolak ya. menolak. Karena ini sudah milik tanah Pertamina EP Jambi itu. Berarti satu perumahan itu masuk dalam itu? Ya, dalam ya. zona merah? Nah, kawasan Kenaliasam itu hampir seluruhnya itu yang kena di sini. Itu yang baru ngurus. Ya, yang ketahuan itu yang baru ngurus-ngurus itu. Kemudian rupanya kan ngerembet-ngerembet nih. Banyak yang udah kena. Yang 5.600 itu yang sudah terdata. Namun ada yang belum ngurus, yang belum mengetahui apakah rumah dia terkena zona merah atau gimana. Nah, itulah yang mencuat ke polemiknya di masyarakat. Ketakutan masyarakat lah untuk kehilangan milik dia. Tidak ada kepastian gitu. Tidak ada kepastian. Itu kan Dia yang baru bukan ngurus. dan kepastian kepemilikan. Ya. Itu kan baru, itu kan yang baru mengurus. Tapi katanya dia sudah ada 5.000 sertifikat yang sudah ada. Ya, 5.600 Berarti sudah sempat ada keluar sertifikat. Ya. Nah, dengan yang sertifikat yang sudah keluar itu sendiri bagaimana? Ya, sertifikat yang sudah keluar itu
ya dilema semua ya. Masyarakatnya dilema. Nah, dia mau digadaikan nggak bisa, Nggak bisa. mau dibalik namakan nggak bisa. Ini kan ada kita wawancara juga di masyarakat itu, tanah itu sudah milik neneknya. Nah, mau di kepemilikan diri anaknya itu diwariskan ya. Diwariskan, tapi tidak bisa balik nama lagi, posisinya itu zona merah. Dia mengakali mau ngembangkan, ditolak sama bank. Jadi dilema masyarakat ini, kenapa kok baru sekarang ini ini, dan dia nanya-nanya ke tetangga, rupanya tetangganya juga sama kata dia kan. Jadi ditetapkan zona merah ini membuat resah masyarakat. Jadi masyarakat itu menuntut untuk kalau harus dihapuskan, bukan kalau bisa ya, harus dihapuskan peta zona merah. Walaupun di itu sertifikatnya SHM ya, sertifikat hak milik ya. Ya, Cuma pemerintah loh itu sudah. Cuma memang terkesan aneh ya. Kenapa terkesan aneh? Kenapa tidak dari awal dulu misalnya perumahan ingin membuka itu kan, membangun perumahan. Kenapa tidak dulu BPN memberitahu bahwa ini zona merah gitu kan? Kok tiba-tiba sekarang orang sudah lunas bayar rumah mau balik nama baru tahu kalau ini zona merah. Ya, kalau cerita dari masyarakat tuh ya dia kan tidak tahu nih bahwa lokasi di Kenali Asam itu lokasi zona merah atau milik Pertamina. Memang lokasi itu memang ada PT Pertamina, ada pengeboran dari Pertamina kan. Pengeboran minyak ya. Tapi di wilayah-wilayah yang tidak ada titik pengeboran itu kan otomatis milik perorangan. Jadi kayaknya dibeli sama pihak developer, kemudian dibangunlah rumah, dan masyarakatnya lagi memang butuh rumah kan. Memang lagi kalangan-kalangan yang baru-baru nikah. Tapi ini kan muncul mulai dari temuan BPK. Iya. Munculnya di situ. Kalau kita lihat sendiri jarak antara yang ditetapkan zona merah itu dengan adanya pengeboran itu jauh atau gimana ya? Nah, kalau dalam aturan yang saya dapat konfirmasi itu kan 75 meter dari titik pengeboran. Lebih dari 75 meter otomatis kan zona aman. Zona aman. Ya, nggak ada milik Pertamina. Ya. Tapi kebanyakan perumahan-perumahan yang dibangun itu kalau di lapangan, yang hasil kita meliput semua, melihat apa sih di mana yang ditetapkan itu, ya memang ada yang rumah sudah masuk kawasan zonanya inti pengeboran itu. Dekat itu berarti. Paling jaraknya dari 30 meter, 35 meter itu sudah masuk. Ya, kisru ini kan berawal dari adanya temuan BPK, ya kan, menetapkan bahwa ada temuan zona merah di kawasan 7 di kelurahan di Kota Baru. Nah, akhirnya kan mulai mencuat, polemik mulai muncul, warga mulai ketakutan ini kan. Nah, memang kalau dari pemerintah sendiri sudah mengakui bahwa daerah Kota Baru di kawasan daerah situ tuh Kenali Asam bawah itu memang tidak boleh lagi ada pembangunan perumahan segala macam. Sudah tidak dibolehkan lagi karena sudah ditetapkan zona merah. Jadi pengembang itu mulai akhirnya kan keluar dari daerah situ. Berarti kondisi sekarang tidak diperbolehkan lagi untuk membangun berarti ya? Iya, tidak diperbolehkan lagi untuk membangun, baik pengembang maupun untuk rumah pribadi. Nah, mereka ini kan boleh menempati rumah, ya kan? Dengan merasa was-was itu. Dengan kondisi wilayahnya, rumahnya masuk zona merah kan akhirnya was-was. Khawatir ya? Iya, khawatir kan. Mereka sekarang ini hanya memiliki rumah. Itu yang menjadi kekhawatiran, hanya memiliki rumah tapi tidak memiliki tanah milik Pertamina EP gitu. Nah, ini yang menjadi kecemasan masyarakat atau warga setempat gitu kan. Mulai mereka akhirnya
mengajukan tuntutan, minta pemerintah untuk penjelasan segala macam. Ya, kalau dari masyarakat itu kan memang sudah 2 kali ini ya, 2 kali aksi. Iya, itu. aksi, ya. Pertama itu di kantor Pertamina ya, di November itu mereka menuntut untuk penghapusan zona merah. Kemudian keduanya ini di bulan November aksi. Nah, ini mereka sama saja menuntut itu untuk penghapusan zona merah. Tapi yang kedua ini memang lebih lebih banyak masalah serius, lebih banyak, serius, tapi ya, lebih serius, masyarakatnya lebih serius ya. Betul Karena itu ya. sudah terbentuk dengan forum tolak zona merah kan. Kemudian sudah ada penggalangan ya. Iya. Tapi kalau saya lihat sendiri, memang kalau untuk itu kan memang harus serius kalau memang masyarakat untuk memperjuangkan haknya. Karena untuk persoalan ini saya rasa Pertamina Jambi pun udah bisa, karena ini kan ke pusat mainnya. Memang mereka harus kompak berarti itu kalau untuk memperjuangkan itu. Dan juga selain kompak, mereka butuh dukungan dari pemerintah daerah. Mereka harus mendapat perlindungan dari pemerintah daerah. Harus. Dari pemerintah daerah sendiri seperti apa itu? Ya, kalau untuk dari pemerintahan daerah, dari wali kota, Pak Wali Kota itu kan sudah pernah membawa persoalan zona merah ini ke pusat. Itu dia ketemu sama pihak Dirjen di BPR pusat, BPN pusat, ini Menteri ATR. Kementerian ATR. Ya, Kementerian ATR itu sudah ketemu. Kemudian dia ketemu sama pihak DPR RI, perwakilan dari Jambi ya, untuk biar bisa duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan zona merah ini. Nah, namun hasil dari sana sempat kita wawancari juga itu masih menunggu supaya bisa berkomunikasi dengan Kemenkeu, Kementerian Keuangan itu, karena aset dari Pertamina ini kan punya pihak Kementerian Keuangan. Jadi biar bisa duduk bareng lah bagaimana untuk penyelesaian persoalan masyarakat di Kota Jambi. Karena banyak ini bukan satu atau 2 orang ya. 2 orang, tapi ribuan. Sudah ribuan. Dan ini masyarakat sudah kisruh lah kondisinya. Mungkin cemas, tenang ya. Memang warga yang punya aset tenang di situ ya. Nah, itu kan dari pemerintah. Kalau dari kan sempat mengadu ke DPR kemarin. Nah, dari DPR sendiri gimana dukungan terhadap? Nah, kalau dari DPR kan sempat juga bawa ke pusat, dengan relasi di DPR, komunikasi, sampai dia kemarin kita wawancara itu dia memiliki surat dari Kejagung untuk zona merah ini, kawasan ini. Dia sempat ditanya dari pihak Kejagung itu apa persoalannya. Ya, warga-warga di sini banyak mengadu tentang zona merah ke tanah mereka. Nah, dari pihak Kejagung, kalau dari kita wawancara DPR itu, ya nanti kami akan teruskan bagaimana untuk komunikasi ke depan. Itulah sampai turun surat kemarin, pas aksi yang kedua disampaikanlah bahwa DPR kota ini sudah dapat surat dari Kejagung, pasti persoalan ini akan diselesaikan. Artinya kalau minta surat dari Kejaksaan Agung ini meminta kepastian hukum berarti? Iya, minta kepastian hukum seperti bagaimana warga selanjutnya ya, tindakan apa yang akan dilakukan masyarakat kan? Jadi, nanti kan kita kemarin juga wawancara dengan pihak DPR, dia nanti akan bawa masyarakat yang terdampak itu ke pusat untuk membicarakan persoalan ini. Mungkin bisa agak sedikit ke belakang kita. Mungkin bagaimana sampai ada yang diterbitkan sertifikat dari pihak BPN, mungkin sudah pernah konfirmasi itu? Nah, kalau dari pihak BPN ini kan kita sudah komunikasi. Itu kebetulan saat ini sudah Pak Heri
Pak Heri itu dia ngobrol karena dia tidak di BPN kota lagi, dia sudah di BPN provinsi. Jadi dia menceritakan awal mulanya ini kan dari 2004 sampai 2023 itu sudah kawasan yang di wilayah Kenali Asam. Nah, itu sudah ditetapkan zona merah. Di tahun berapa? 2024. 2024. Ya, 2004 itu sampai 2023 itu sudah ditetapkan tuh. 2004. Ya, dari 2004 sampai 2023 itu sudah ditetapkan bahwa di kawasan itu tidak boleh dibangun perumahan lagi. Tapi ada nggak sosialisasi selama ini? Kan seharusnya kan ketika masyarakat menetapkan ini zona merah, tentu kan ada sosialisasi ke masyarakat. Ya, tidak ada yang membangun, tidak ada transaksi. Nah, kalau untuk itu bahwa katanya kalau ceritanya itu memang sudah ada katanya. Nah, karena sesuai dengan peraturan lagi katanya. Sesuai dengan peraturan dan kawasan-kawasan yang ditetapkan zona merah itu dia kan mengacu dari peta Pertamina yang 1961. Nah, kemudian mulai di Agustus 2023 BPN itu akan menutup permohonan administrasi nih, administrasi untuk masuk di kawasan zona merah. Berarti kan pihak BPN ini tidak boleh lagi masyarakat itu mengajukan SHM di wilayah proses itu ya. wilayah Kenali. Inilah yang mungkin yang bikin semakin panik itu. Ya. Iya kan? Karena masyarakat yang mengajukan balik nama atau SHM kepemilikan rumah dia tidak bisa lagi mengajukan, itu sudah ditolak oleh BPN. Sehingga ini kan menjadi was-was gitu kan, menjadi khawatir. Bisa saja kan, ketakutannya bisa saja kapan-kapan entah kapan mereka diusir secara paksa kan? Bisa saja gitu kan. Karena tanah milik Pertamina seperti itu. Seperti itu. Nah, setelah di DPR sendiri, setelah ada aksi kemarin, apa tindak lanjutnya? Ya, kalau setelah aksi itu kan Ketua DPR itu menyampaikan ke masyarakat itu akan pembentukan pansus, bukan akan, tapi pembentukan pansus sudah dibentuk. Itu sudah langsung dibentuk ya. Langsung dibentuk pansusnya itu. Itu diketuai oleh Ketua Komisi 1 itu Rio Rahmandan. Nah, itu yang mengetuai kan itu, yang menjadi ketuanya. Nah, kemarin dikumpulkan juga warga-warga yang aksi itu dikumpulkan maunya gimana. Nah, sebelumnya kan dari Dewan ini bingung. Nah, bingung karena mau kayak mana nih mau bentuknya. Karena di sini sudah ada dibuatkan forum tadi ya, forum tolak zona merah. Jadi lebih enak untuk koordinasinya seperti apa untuk penyelesaian ke depan kan. Nah, di sana langsung karena ketua ini dia mendengarkan aspirasi masyarakat, ya langsung kita bentuk pansus. Di hari itulah langsung dibentuk. Artinya kan ini kan menarik ke depan ini kan, semakin ini kan. Ya setidaknya kan ada kejelasan dari Dewan sudah ada membentuk pansus. Nantinya setelah pansus pasti Dewan akan memanggil ini pihak-pihak terkait, ya masyarakat, ya Pertamina, ya pemerintah, ya BPK bisa jadi kan, untuk minta kejelasan bagaimana sih sebenarnya ini yang terjadi sampai polemik yang terjadi di tengah masyarakat gitu kan. Iya, karena kesian juga kita melihat masyarakat itu sudah ini ya, maksudnya masyarakat mau ngadu kemana ya, bingung. Tapi kalau yang menariknya tadi ada peta Pertamina tahun 1961. Iya. Itu dia peta dari peta zaman Belanda. Oh, peta zaman Belanda. Ya. Itu berarti untuk seluruh kawasan. Seluruh kawasan. Kenali Asam itu ya. Itu pun kalau dalam cerita masyarakat itu kan peta yang mana kawasan itu masih masuk Kabupaten Batanghari. Batanghari ya. Bukan sudah kota. Jadi memang kalau dari cerita masyarakat tuh ya kenapa sekarang kami bisa dibuat sertifikat kalau memang mengacu dari itu? Kalau mengajukan ini kan. Seharusnya pemerintah juga tidak mengeluarkan izin-izin pengembang segala macam. Kalau memang pemerintah tahu data ini kan, tahu soal ini. Tapi sekarang
nggak ada pelarangan segala macam. Tiba-tiba sekarang kan zona merah gitu kan. Ya wajar saja kalau orang paling kan ya. Ya itu paling masyarakat menekankan juga ya ini ya posisinya ya tolak zona merah Iya, itu. tolak zona merah. Dan bisa dihapuskan langsung. Iya. Karena biar masyarakat tuh tenang ya. Karena 5.600 orang ya, posisi yang nanti harapan. Itu 5.600 itu bukan 5.600 sertifikat. Iya, tapi Bukan. itu Iya. Kalau orangnya mungkin lebih dah. Lebih lebih. kan satu kepala keluarga bisa Bisa banyak 4. gitu kan, bisa lebih dari 4, 5, 6 segala macam kali hitungan kepala gitu Iya. kan. Ini kan menunggu kepastian hukum gitu kan. Nah, nasib gimana ya tempat kediaman mereka. Ya, apakah itu nantinya Statusnya kan. status HGB? Ya. Ya betul, bisa jadi. Ya, Solusinya seperti kan itu, solusi. harus ada win-win solutionnya lah. Kan antar pemerintah dengan masyarakat. Jangan sampai ya Dirugikan ya, kasihan masyarakat. Karena sudah Sudah turun temurun. Karena tadi Ya. ada yang dari nenek sudah Iya, dari iya. nenek. Sudah kecicitnya sudah Iya. posisinya. Ini kan zaman Belanda. Hmm. Bayangkan kalau sudah zaman Belanda ya udah berapa Ya, tahun mungkin harus gitu. ada itulah dari pemerintah ya. Ada kepastian lah. Kepastian yang berpihak kepada masyarakat seperti itu. Nah, ada nggak setelah terbentuknya pansus ini ada nggak bocoran dari anggota dan apa yang akan mereka lakukan Iya. dalam waktu dekat ini? Dalam waktu dekat ini kan dia mau ketemu nih seluruhnya nih nanti semuanya akan dipanggil kemudian nanti kan perwakilan masyarakat itu akan dibawa ke Jakarta. Pertemuan juga nanti di Jakarta. Ini kan juga banyak melibatkan kementerian, Iya. ya kan ada Kementerian ATR, ada Iya. Kementerian Menq, tadi kan, ya kan ada. Kalau Pertamina itu kan masuk wilayah BUMN, kan banyak pihak yang nanti akan ya dipertemukan dalam satu forum gitu loh, untuk membahas ini. Melihat kasus ini, apakah ada Kasus sama ya. ya kasus sama di daerah lain? Karena mengingatkan Pertamina punya wilayah di mana-mana. Ya, ya kalau itu kita sempat dapat informasi juga ya, sempat ngobrol-ngobrol. Itu ada yang persamaan tuh di wilayah di Riau. Itu kan ada juga nih Pertamina di situ kan, banyak juga kan. Nah kasus ini hampir sama posisinya di wilayah Jambi, kota Jambi ini sama Riau. Dan itu untuk penyelesaiannya, ya kalau dari informasi yang kami dapat itu, ya bisa dihibahkan, tapi bukan masyarakat yang minta, tapi dari pihak pemerintahnya. Pemerintah yang minta mau dihibahkan, nanti disurati gimana, nanti baru diajukan. Jadi dihibahkan ke pemerintahan itu. Nah, pemerintahan yang mau bagaimana nanti ke masyarakat. Itu sih. Karena di Riau itu ya itu solusi yang bisa yang ditawarkan oleh pihak itu. Dan informasi yang kita dapat seperti itu katanya. Kalau dari masyarakat sendiri, Kalau dari masyarakat sendiri tidak bisa, karena posisi kalau masyarakat kan perorangan, dan sedangkan ini kan ini tanahnya milik negara. Jadi pemerintah yang minta, mungkin nanti pemerintah yang mana mekanismenya nanti. Gitu. Nah kalau di wilayah Riau itu kan kayak itu dia diminta tanah itu bisa dihibahkan, atau kalau memang itu pakai komunitas atau apa, pakai forum gitu, yang bisa mengelola tanah itu. Agak ini juga ya. Kak rumit. Rumit kalau memang dihibahkan. Iya. Kan ini kan perorangan ya, perorangan kan. Bayangkan 5.600 orang tuh kan harus dikeluarkan hibah. Kalau satu persatu berarti ada 5.600 dokumen hibah yang harus dikeluarkan, yang harus ditandatangani kan. Itu yang sudah Yang sudah ada sertifikat, belum yang belum ada sertifikat. sertifikat ya. Atau lagi yang sudah memang sertifikatnya dibaca lagi. Seperti perumahan kan? Iya. Itu perumahan. Masih digadaikan ke bank kan. Jadi itu kan belum ini. Tapi ada nggak konsekuensinya, misalnya masyarakat misalnya tidak ini tetap di sana kan tidak ada masalah juga kan?
Kan ada konsekuensi enggak? Kalau untuk itu ya masyarakat masih bisa tinggal ya. Belum ada juga omongan dari pihak Pertamina mau apa, Mengusir atau segala mengusir macam, atau apa, ya. belum ada omongan Pertamina kayak gitu. Ya. Pertamina sendiri tangkapan Pertamina terhadap gejolak ini seperti apa dah? Nah, kalau dari pihak Pertamina itu tanggapannya ya kami tidak pernah menetapkan bahwa itu zona merah. Cuman dalam dokumen itu kami mau mengurus aset-aset milik Pertamina itu. Tapi itu aset kami katanya. Ya, kalau untuk zona merah itu dia tidak pernah ngomong. Tapi kami mau ngurus aset-aset dari Pertamina. Itu. Ya, walaupun begitu kan masyarakat tetap merasa terancam. Ya, kalau untuk itu ya pasti terancam masyarakat. Terancam. Yang ya berapa narasumber yang kita temui kan sudah ini ya, maksudnya sudah dia ada satu masyarakat itu yang kita temui itu dia sudah minta tolong dari kepala daerah di kota, kepala daerah provinsi, namun ya masih tetap belum ada kepastian, masih Belum ada solusi ya. belum ada solusi. Gitu. Kalau itu sendiri peta dari Pertamina itu satu kesatuan wilayahnya atau pecah-pecah? Satu kesatuan. Jadi peta itu mengerucut kota Jambi itu, nah wilayah itu nanti ditandain, dimerahi. Zona merah. Ya, Sama wilayah seperti merah itu memang milik Pertamina. Bukan, kalau dari Pertamina sendiri, Oh, yang 1961 itu. ya, Nah, kalau 1961 itu kita belum punya itu. ya, Peta itu. atau petahnya Belum itu mau dia nunjuk kita. terpenggal-penggal juga lahan Pertamina itu atau satu kesatuan? satu hamparan Satu gitu. hamparan seperti itu. Nah, kalau itu belum tahu kita. Ya. Kalau peta yang dari Pertamina sama dari BPN itu kan jelas dia satu hamparan, tapi nanti dibatasi wilayah-wilayah yang kena zona merah itu, Zona wilayah yang merah. masih milik aset Pertamina. Ya. Itu yang kita dapat, ada 2 peta kan. Ya. Tapi banyak juga aset-aset Pertamina yang tidak yang banyak yang terbengkalai kan di Jambi ini kan. Kayak di Bajubang kan banyak juga tuh komplek Pertamina. Ya kita berharap ini segera inilah ya, segera Bisa cepat selesai, ada solusinya kejelasan. lah, ada kejelasan ya. Ada kejelasan bagi masyarakat sehingga tenang Ya. kembali seperti semula. Kalau sekarang kan pasti berdebar, tidak tenang. Dan juga mungkin secara ekonomis anjlok sudah. Ya, kalau misal mau digadai pun tidak bisa. Tidak bisa ya. bisa. Nah, kita berharap dengan pemerintah kan tidak lepas tangan. Pemerintah Kota Jambi, DPR semuanya tidak lepas tangan. Ya, artinya yang perlu kita tunggu sekarang gebrakan dari Ya, pansus. pansus itu Apa yang apa? mereka akan lakukan dalam waktu dekat ini. Ya, mudah-mudahan kisruh ini segera berakhir dan masyarakat Dapat kepastian. mendapat kepastian dan tidak berkelanjutan lagi. Biar hidup nyaman lah, Hidup tenang. nyaman, ya. Tapi ancaman demo masih ya. Kalau ancaman demo itu tetap terus. Iya. Mereka kemarin baru bawa masa sekitar 300-an, 300 atau 400-an. Untuk jilid ketiga nanti dia lebih banyak lagi. Karena kemarin masih banyak halangan gitu kan. Nah, tapi untuk yang 3 ini tidak ada yang ada halang-halangan lagi. Memang ada ketua forumnya itu kan, jadi sudah memang kawan-kawan yang lain di dalam grup tuh memang sudah siap semua mau karena turun. senasib ya. Iya. Nasib sepenanggungan. Itu memperjuangkan ya. Untuk memperjuangkan itu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan cerita besok Metro Jambi. Untuk lebih lengkap silakan baca di Harian Pagi Metro Jambi terbit Senin 15 Desember 2025. Sampai ketemu lagi di Enggak ada, Bang. pekan depan.